Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadan, kelas 11 IPS 2 dari SMAN Negeri 1 Anyar. Di sini saya akan menjelaskan dua tahap. Satu, pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta, dan yang kedua, pembentukan Republik Indonesia Serikat. Nah, langsung saja kita mulai. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945 di Yogyakarta adalah perebutan kekuasaan secara serentak. Semua pegawai, instansi pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerah semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Dan pada tanggal 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro pada saat itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kontai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kontai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung kalau kita dengar gitu. Satu hari setelah perebutan Gedung Cokan Kontai, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osabutai di Kota Baru. Sekitaran jam 3 pagi pada tanggal 7 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara rakyat pemuda dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. Butai Kopingit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah dengan jaminannya anak buahnya itu tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian TKR meminta agar Butai Kopingit dapat mempengaruhi Butaiko Kota Baru untuk menyerah. Ternyata Butaiko Kota Baru menolak untuk menyerah. Akibatnya serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan. Pada tanggal 7 Oktober 1945 sekitaran jam 10 pagi, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Setelah markas Kota Baru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. RP Sudarsono kemudian memimpin perlucutan senjata Kaigun di Maguwo dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasainya Maguwo. Maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, itu cerita atau sejarah pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Dan selanjutnya
saya akan membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu, isi KMB diterima oleh KINP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Itu sudah diterima isinya. Pada tanggal 14 Desember 1949 itu diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil pemerintahan Republik Indonesia, pemerintahan negara-negara bagian, dan daerah untuk membahas konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pertemuan ini juga menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang akan menjadi konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Negara RIS atau Republik Indonesia Serikat berbentuk federasi meliputi seluruh Indonesia, dan Republik Indonesia menjadi salah satu bagiannya. Bagi Republik Indonesia, keputusan ini sangat merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk Federasi Republik Indonesia Serikat. Dalam konstitusi itu juga dijelaskan bahwa presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri secara bersama-sama merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya terdiri atas 2 kamar, yakni Senat dan DPR. Apa sih itu Senat? Senat merupakan perwakilan negara atau daerah bagian yang masing-masing diwakili 2 orang. Kemudian DPR beranggotakan 150 orang yang merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Secara resmi, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1949. Bertempat di Bangsal, Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta, oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmaja dan Drs Mohatta diangkat sebagai Perdana Menteri pada tanggal 20 Desember 1949. Kabinet Muhammad Hatta dilantik. Dengan demikian terbentuklah pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dengan diangkatnya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, maka Presiden Republik Indonesia menjadi kosong kan. Nah, untuk itu Ketua KNIP Mr. As-Saad ditunjuk sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Mr. As-Saad dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, sekaligus dilakukan secara serah terima jabatan dari
kelangsungan negara Republik Indonesia. Apabila sewaktu-waktu Republik Indonesia Serikat bubar, maka Republik Indonesia akan tetap bertahan karena memiliki kepala negara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.